Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah. Salurkan donasi terbaik Anda untuk mendukung dakwah Mutiara Hikmah Official. Mari siapkan bekal akhirat kita. Jangan lewatkan kesempatan emas ini. Ayo kita berkontribusi dalam program pembangunan Masjid Mutiara Hikmah yang dibina langsung oleh Ustadz Hanan Yasir MA dan Ustazah Imro'atul Azizah. Raih pahala umroh setara haji dalam program Umroh I'tikaf Ramadan di tahun 2026. Perjalanan penuh makna, bimbingan penuh ilmu bersama Ustadz Hanan Yasir MA dan Ustazah Imro'atul Azizah. Tempat terbatas, daftarkan diri Anda sekarang juga. Jangan lewatkan sensasi umroh full faidah plus daurah fikih hijrah di bulan Syawal tahun 2026 bersama Ustadz Hanan Yasir MA dan Ustazah Imro'atul Azizah. Tempat terbatas, daftarkan diri Anda sekarang juga. Ibu-ibu jamaah Majelis Taklim Hasanah yang saya cintai karena Allah, hari ini insyaAllah kita akan melanjutkan kembali kajian materi 100 hadis populer. Dan Alhamdulillah hari ini spesial, Masya Allah. Hari ini dihadiri oleh dua ibu saya, satu dari Jogja, satu dari Cirebon, Masya Allah. Dan dua putri saya, jadi rombongan tadi ya, Masya Allah. Bu Uswatun tadi kesini, Masya Allah, pahalanya banyak. Ya Masya Allah, semoga Allah menerima segenap amal ibadah Ibu Uswatun dan segenap panitia kajian. Amin, Allahumma amin. Baik, Ustazah Ummu Afgan boleh dibantu untuk dibacakan hadisnya beserta terjemahannya. Terima kasih. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala inna Allaha yaqulu yawmal qiyamah aynal mutahabbuna bi jalali yawm udhilluhum fi dhilli yawma la dhilla illa dhilli. Rawahu Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, pada hari kiamat Allah berfirman, di mana orang-orang yang saling mencintai karena keagunganku. Pada hari ini aku menaungi mereka dengan naunganku, di mana hari ini tidak ada naungan kecuali naunganku. Hadis riwayat Muslim. Masya Allah, jazakillah khair. Terima kasih, barakallahu fi. Baik teman-teman yang saya cintai karena Allah, di dalam hadis ini kita bisa belajar beberapa faidah. Ya. Di antaranya adalah ketahuilah bahwa sesungguhnya, di antara faidah yang pertama adalah bahwa sesungguhnya kita sebagai orang-orang yang beriman harus meyakini bahwa ada kehidupan setelah kita meninggalkan dunia yang fana ini, yaitu kehidupan akhirat, di mana setiap orang yang telah meninggal dunia dan dimasukkan ke dalam liang lahat akan Allah Subhanahu wa taala bangkitkan kembali untuk berkumpul di alam atau biasa kita menyebut di padang mahsyar. Dan Allah kumpulkan dari zaman Nabi Adam alaihissalam sampai umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua dikumpulkan. Berarti faedah yang bisa kita ambil bahwa sesungguhnya kita harus meyakini kalau akan ada yang namanya hari kebangkitan, hari kiamat. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, teman-teman, untuk meyakinkan orang-orang agar beriman akan adanya hari kebangkitan, akan adanya hari kiamat, akan adanya hari yang kekal abadi yaitu negeri akhirat. Rasulullah berdakwah kurang lebih selama 13 tahun di kota Mekah. Jadi dakwahnya Rasulullah SAW di kota Mekah itu selama 13 tahun
Di antara yang disampaikan oleh beliau adalah seputar bagaimana Rasulullah menyampaikan agar orang-orang yang ada di kota Mekah itu beriman. Beriman kepada siapa? Kepada Allah dan hari akhir. Dan beriman pada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhir ini bagian dari rukun iman. Gitu kan ya? Rukun iman ada berapa? 6. Yang pertama rukun iman kepada kita beriman kepada Allah. Yang kedua beriman kepada Rasul. Yang ketiga beriman kepada malaikat. Yang keempat beriman kepada kitab-kitab. Yang kelima beriman kepada hari akhir. Dan terakhir beriman kepada takdir yang baik dan yang tidak baik. Berarti orang yang beriman dia harus paham bahwa setelah kehidupan dunia akan ada kehidupan akhirat. Dan ini bagian dari iman. Jikalau ada seorang yang beriman dia tidak meyakini salah satu rukun iman, maka imannya dipertanyakan. Karena ini bagian dari inti. Ketika seseorang meyakini adanya Allah, ketika seseorang meyakini adanya surga, ketika seseorang meyakini adanya neraka, berarti dia harus beriman bahwa setelah kehidupan di dunia ini ada kehidupan akhirat. Ya, ada kehidupan yang mana orang-orang atau kita sebagai hamba Allah pasti akan bertemu dengannya. Ini harus benar-benar kita pikirkan baik-baik, kita renungkan baik-baik. Dan setiap orang yang meyakini bahwa di kehidupan akhirat itu adalah kehidupan yang abadi, kehidupan yang kelak akan memasukkan hamba Allah ke dalam surga atau neraka, maka dia akan bersemangat dalam beramal saleh. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, orang-orang beriman harus yakin bahwa esok pada hari kiamat akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang beriman itu berjumpa dengan Allah itu 2 kali, Ibu-ibu, pada hari kiamat, ya. Kapan saja? Yang pertama adalah ketika orang-orang beriman ini dibangkitkan dari alam kubur dan berkumpul di mahsyar. Ini yang pertama. Jadi kita harus yakin bahwa semua orang beriman pasti akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi pertemuan yang pertama ini berbeda dengan pertemuan orang beriman yang kedua. Ya. Orang yang beriman yang pertama ketika bertemu dengan Allah di hari kiamat itu tidak lebih Allah Azza wa Jalla menunjukkan bahwa Allah itu ada gitu. Pada hari kiamat orang-orang beriman bisa melihat wajahnya Allah Subhanahu wa taala. Tetapi nanti pertemuan yang kedua adalah pertemuan yang berbeda dengan pertemuan yang pertama, lebih nikmat lagi. Kapan itu? Ketika para penghuni surga sudah memasuki surganya Allah Subhanahu wa taala dan diberikan berbagai macam kenikmatan surga. Dan perlu diketahui wahai saudariku bahwa sesungguhnya di antara cita-cita terbesar kita orang beriman adalah memasuki surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita harus punya. Kapan sih orang disebut sukses? Kapan anak kita itu sukses? Kapan kita menyebut diri kita itu sukses? Kata Imam Ahmad, kalau kita dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surganya. Maka di antara doa-doa kita yang senantiasa kita panjatkan kepada Allah adalah Allahumma inni as'alukal jannah wa a'udzubika minan nar. Ya Allah, aku memohon kepadamu agar dimasukkan ke dalam surgamu dan aku berlindung kepadamu dari api neraka. Jadi surga itu bagian dari cita-cita kita semuanya. Dan orang yang masuk surga, para penghuni surganya Allah akan mendapatkan ziyadah, akan mendapatkan tambahan nikmat. Ya, ketika Allah Subhanahu wa taala berkata kepada para penghuni surga, "Wahai hamba-hambaku yang ada di surga, maukah kalian aku berikan sebuah tambahan nikmat?" Maka para penduduk surga mengatakan kepada Allah, "Wahai Rabbku, apa yang akan Engkau berikan kepada kami? Sungguh apa yang kami rasakan hari ini adalah sesuatu yang sangat nikmat, yang sangat besar. Ya, semua yang kita pinta kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam surganya Allah berikan." Maka kemudian Allah mengatakan ya bahwa Allah Subhanahu wa taala akan mengajak bicara para penghuni surga. Dan ini adalah keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah, bahwa kita meyakini Allah Subhanahu wa taala, kita orang-orang Ahlussunnah wal Jamaah mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala hanya bisa dilihat pada hari kiamat. Maksudnya hanya bisa dilihat di akhirat tanpa bisa dilihat di dunia. Jadi ada 3 kelompok ya bagaimana orang-orang
melihat Allah Subhanahu wa taala atau bertemu dengan Allah. Yang pertama adalah kelompok Ahlus Sunnah wal Jamaah yang mengatakan bahwa Allah tidak akan mampu dilihat oleh hambanya di dunia, tapi Allah Subhanahu wa taala akan mampu dilihat oleh hambanya di akhirat. Buktinya apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah melihat Allah Subhanahu wa taala di dunia. Ketika beliau Isra Mi'raj, maka beliau tidak melihat Allah, tapi beliau mendengar suara. Nabi Musa alaihissalam, ketika beliau berada di bukit Sinai, ya Tur Sinai, maka beliau pun tidak melihat wajahnya Allah Subhanahu wa taala, tapi beliau mendengar suaranya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Berarti kita kelompok Ahlus Sunnah wal Jamaah mengatakan bahwa Allah tidak bisa dilihat di dunia, tetapi Allah bisa dilihat di akhirat. Yang kedua adalah kelompok orang-orang sufi, di mana mereka mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala bisa dilihat di dunia dan di akhirat. Mereka mengatakan bahwa mereka tidak lagi diwajibkan untuk salat, tetapi mereka cukup bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dalam mimpi-mimpi mereka. Ini hati-hati nih. Ibu-ibu kalau ketemu jenis kelompok yang seperti ini yang sudah tidak lagi mewajibkan salat, mereka hanya mengatakan saya sudah bertemu dengan Allah dalam mimpi-mimpi. Ketahuilah bahwa ya kelompok tersebut tersesat. Kenapa? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seumur hidup beliau saja masih salat. Ya. Dan orang-orang sufi ini mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala juga dapat dilihat di akhirat. Jadi mereka mengatakan Allah itu bisa dilihat di dunia dan dilihat di akhirat. Yang ketiga adalah kelompok orang-orang Mu'tazilah, di mana mereka mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak bisa dilihat baik di dunia maupun di akhirat. Termasuk di dalamnya kelompok Jahmiyah, ya, mereka mengatakan Allah tuh nggak bisa dilihat zatnya Allah ya di dunia maupun di akhirat. Ya, padahal Allah Subhanahu wa taala bisa dilihat di akhirat. Dan di antara doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, teman-teman, apa di antara doanya? Allahumma inni as'aluka ladzatan nadhari ila wajhikal karim wasyauqa ila liqa'ik. Allahumma ya Allah inni as'aluka. Boleh teman-teman tulis artinya atau boleh teman-teman tulis Latinnya, yang penting kita baca ini doa. Allahumma, ya Allah, inni, sesungguhnya saya, as'aluka, memohon kepadamu, Allahumma, inni, as'aluka, ladzatan nadhari. Ladzah itu kelezatan, al-nadhar itu memandang, kelezatan ketika memandangmu, ladzatan nadhari, ila wajhikal karim. Kelezatan memandang wajahnya Allah Subhanahu wa taala yang mulia. Allahumma inni as'aluka ladzatan nadhari ila wajhikal karim wasyauqa ila liqa'ik. Allahumma inni as'aluka ladzatan nadhari ila wajhikal karim wasyauqa ila liqa'ik. Dan kerinduan untuk bertemu denganmu. Ya Allah, aku memohon kepadamu untuk bisa melihat wajahmu yang mulia dan bisa bertemu dengan engkau karena rindu yang sangat membuncah, ya ingin bertemu denganmu. Jadi orang-orang yang beriman itu, teman-teman, ya ketika dalam kehidupannya itu ada rasa pengen bertemu dengan Allah. Dan kita berdoa kepada Allah, semoga kita termasuk bagian di dalamnya. Amin. Kalau mau pakai dhamir nahnu berarti Allahumma inna nas'aluka ladzatan nadhari ila wajhikal karim wasyauqa ila liqa'ik. Ya. Misalnya, Ustazah, saya berdoa bukan hanya saya saja yang bisa melihat wajah Allah, tapi saya berdoa seluruh keluarga besar saya bisa melihat wajah Allah. Maka doanya diganti pakai dhamir nahnu, bukan dhamir saya. Yang pertama tadi dhamirnya saya, Allahumma inni as'aluka ladzatan nadhari ila wajhikal karim. Yang kedua dhamirnya nahnu, Allahumma inna nas'aluka ladzatan nadhari ila wajhikal karim wasyauqa ila liqa'ik. Ya, masyaallah. Dihafalkan ya ibu-ibu, dibaca terus insyaallah nanti hafal. Ya. Dan bagaimana melihat Allah Subhanahu wa taala di akhirat nanti? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mensifati bahwa seorang yang beriman ketika melihat Allah Subhanahu wa taala, maka mereka melihat seperti
bulan purnama yang muncul pada pertengahan bulan. Kata Rasulullah SAW, bukankah ketika kalian di dunia melihat bulan pada masa purnama itu kalian tidak berdesak-desakan? La tudhamuna fi ru'yatihi. Maka begitu pula nanti di akhirat. Ya, di akhirat ketika kalian melihat Allah Subhanahu wa taala, maka kalian tidak berdesak-desakan. Tetapi teman-teman perlu menjadi catatan bahwa kita sebagai orang beriman tidak boleh membayangkan wajahnya Allah seperti bulan. Ya, itu akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Rasulullah kan mengatakan nanti kalian itu cara melihat Allah itu seperti kalian memandang bulan purnama. Tapi bukan berarti akhirnya kita berpikir bahwa oh Allah itu seperti bulan, bukan. Ya. Allah Subhanahu wa taala akan dilihat oleh orang-orang beriman tanpa berdesak-desakan. Semuanya bisa melihat. Bukankah ketika bulan purnama itu muncul di atas, semua daerah ya bisa melihat bulan tersebut? Iya. Ya, maka begitulah orang-orang beriman akan melihat Allah Subhanahu wa taala. Dan itu yang disifati oleh disifati oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faedah yang selanjutnya teman-teman dari hadis ini, kita meyakini adanya ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan innallaha yaqul, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berbicara. Berarti Allah Subhanahu wa taala punya sifat kalam. Maksudnya sifat kalam bagaimana Ustazah? Berarti Allah itu punya sifat bisa berbicara, bisa berfirman, lebih agungnya bisa berfirman. Dan ini adalah keyakinannya Ahlussunnah wal Jamaah. Dan kita rada berat sedikit, ya tapi tidak apa-apa. Kita nggak boleh membayangkan caranya berbicara Allah itu seperti apa. Tetapi kita harus yakini bahwa Allah Subhanahu wa taala punya sifat kalam, punya sifat berbicara. Tapi kita tidak boleh menyamakan sifat berbicaranya Allah dengan sifat berbicaranya makhluk. Ya, itu harus benar-benar kita yakini. Kenapa? Karena begini ya teman-teman, banyak orang yang berpikir tentang dzatnya Allah dari kalangan orang-orang filsafat, akhirnya malah pusing sendiri. Ya. Gimana Allah berbicara? Berarti Allah punya mulut. Kalau Allah punya mulut, berarti mulut Allah seperti apa? Berarti Allah punya lisan. Lisan Allah seperti apa? Kalau Allah punya wajah, berarti wajah Allah seperti apa? Dan itu akhirnya endingnya tuh nun sewu. Banyak orang-orang gak waras tuh. Kenapa? Karena terlalu memikirkan dzatnya Allah. Kita Ahlussunnah wal Jamaah diminta oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengimani nama-nama dan sifat-sifatnya Allah, serta mengerjakan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa kita memikirkan dzatnya Allah Subhanahu wa taala. Dan ini penting teman-teman sebagai modal untuk kita dalam meyakini Allah. Karena semakin orang itu mengenal Allah bukan dari sifat dan nama-namanya Allah, tapi dengan dzatnya Allah, maka semakin dia tidak percaya dengan adanya Allah. Dia akan ragu. Ya, dan ini adalah bisikan syaitan ya, agar kita menjauh dari Allah Subhanahu wa taala. Baik. Innallaha yaqulu yaumal qiyamah. Allah Subhanahu wa taala akan berkata pada hari kiamat, Ainal mutahabbuna bijalali. Begitu kan ya hadisnya ya? Ainal mutahabbuna bijalali. Masyaallah ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu mencari di sini aina. Aina itu di mana? Di manakah orang-orang yang saling mencintai karena keagunganku, kata Allah. Dan teman-teman tahu bahwa ketika Allah mengatakan di manakah orang-orang yang saling mencintai karena keagunganku, Allah menanyakan keberadaan mereka. Padahal Allah Subhanahu wa taala tahu di mana mereka. Paham dah maksudnya? Ketika ada orang, misalnya saya mencintai ibu saya karena Allah, misalnya. Saya katakan, Bu, saya mencintai ibu karena Allah, misalnya. Berarti kan Allah tahu dengan apa yang saya ucapkan kepada ibu saya. Dan ketika pada hari kiamat, Allah tahu keberadaan saya di mana.
Allah tahu keberadaan ibu saya di mana. Tapi Allah masih mencari dengan mengatakan ainal mutahabbuna bijalali. Ainal mutahabbuna bijalali. Ini menunjukkan kata para ulama, ya walaupun Allah sudah tahu di mana kondisi orang-orang yang saling mencintai karena Allah, maka kata para ulama ini merupakan bentuk rasa keagungan Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada orang-orang yang mencintai karena Allah. Bentuk Allah memuliakan orang-orang yang saling mencintai karena Allah. Agar orang-orang yang lain tahu bahwa ada orang-orang yang ketika di dunia mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Paham enggak maksudnya? Jadi misalnya nih lagi kumpul kayak gini. Contoh ya, secara sederhananya begini. Di antara kita nih, Masya Allah, ada orang yang Masya Allah paling pintar misalnya. Rapi catatannya, Masya Allah, paham, Masya Allah. Nah, saya paham, saya tahu ada beberapa misalnya jamaah yang Masya Allah, Allahumma barik, Allah berikan kelebihan itu. Misalnya, ya. Dan saya paham kalau ditanya sama saya mesti dia bisa jawab. Saya paham, tahu saya ada A, B, C, D misalnya. Tetapi saya pengen lebih memuliakan orang-orang ini. Maka ketika itu saya bertanya kepada orang-orang yang ada di depan saya. Di manakah orang-orang yang paling pintar di antara kalian? Di manakah orang-orang yang paling rapi tulisannya di antara kalian? Ya, padahal saya tahu. Itu artinya saya sedang memuliakan orang tersebut. Saya pengen agar yang lain itu tahu bahwa orang tersebut, Masya Allah, Allahumma barik, diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa paham dengan sebuah pelajaran. Gitu ya. Padahal saya tahu siapa saja orangnya, gitu. Jadi subhanallah teman-teman, ini menunjukkan bahwa Allah itu sangat cinta kepada hamba-hambanya yang ketika di dunia dia mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Apa yang akan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang-orang ini yang mencintai karena Allah? Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan al-yauma adilluhum fi dhilli yauma la dhilla illa dhilli. Kata Allah Subhanahu wa taala, hari ini aku akan menaungi mereka dalam naunganku di hari tidak ada naungan selain naunganku. Ya. Dan kata para ulama, teman-teman, ya penyandaran naungan Allah Subhanahu wa taala itu bukan artinya Allah Subhanahu wa taala menaungi mereka langsung, bukan. Tetapi arsy-Nya Allah. Jadi orang-orang yang mendapatkan naungan Allah pada hari kiamat nanti itu berada di bawah arsy-Nya Allah. Dan Allah berada di atas arsy. Paham enggak maksudnya? Allah, Rabb kita semuanya, yang telah menciptakan kita, yang telah memberikan rizki kepada kita. Kalau kita mempelajari akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, maka kita harus meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala saat ini berada di atas, berada di arsy. Maka pada hari kiamat Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kemuliaan kepada orang-orang yang ketika di dunia mencintai karena Allah berada di bawah arsy. Ya, dan Allah berada di atas arsy. Berarti setelah Allah itu tidak ada lagi makhluk di atasnya. Kenapa saya jelaskan seperti ini teman-teman? Karena ada kelompok-kelompok yang menyimpang. Mereka mengatakan, oh berarti kalau seperti ini dia mendapatkan naungannya Allah, berarti ada Allah terus langsung makhluknya. Bukan. Ya, Allah itu berada di atas arsy, dan yang dimaksud dengan naungannya Allah Subhanahu wa taala, orang-orang ini berada di bawah arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala. Ya, berarti di bawah naungan arsy Allah Subhanahu wa taala. Dan teman-teman perlu kita pelajari, ternyata, nah ini perlu kita siap-siap nih. Ternyata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah memberitahukan kepada kita bahwa bukan hanya orang-orang yang mencintai karena Allah yang mendapatkan naungannya Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berharap semoga kita termasuk bagian dalam kelompok ini. Ada 7 golongan yang akan mendapatkan naungannya Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, sab'atun yudhilluhumullahu ta'ala fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh. Imamun adlun wa syabun nasha'a fi ibadatillah wa rajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid wa rajulani tahaba fillah ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi wa rajulun
da'watuhu imra'atun dhatu mansibin wa jamalin faqala inni akhafullah wa rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha hatta la ta'mal shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu. Nanti saya jelaskan satu-satu. Wa rajulun dzakarallahu khalian famadat atau fafadat aina. Yuk kita pelajari. Yuk kita tanya pada diri kita masing-masing. Kita ini termasuk bagian dari yang mana? Yang pertama, orang yang akan mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa taala itu berada di bawah arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Yang pertama ibu-ibu adalah imam yang adil. Imam yang adil, dan yang dimaksud dengan imam yang adil itu orang-orang yang memiliki kekuasaan besar seperti raja atau presiden atau yang mengurusi hajat kaum muslimin. Itu yang dimaksud dengan imam adil. Yang kedua adalah seorang hamba atau seorang pemuda yang tumbuh dalam keadaan beribadah kepada Allah. Nih, hari ini alhamdulillah ada para pemudi yang hadir. Ada putrinya Bu Lisa ya, Bu Lisa. Kak Adila ya. Kemarin ketemu sama Ustazah Aziza di Joglo 1 kan ya? Alhamdulillah kita bertemu kembali di sini. Ada Aisyah, kemarin juga bertemu kan ya? Di acara public speaking. Ada Fatimah, Masya Allah. Mereka anak-anak muda. Ada lagi ibu-ibu yang merasa muda. Oh, ada Ustazah Ica, Masya Allah. Ada lagi yang masih muda-muda. Mbak Istiqomah, Mbak Mia muda. Alhamdulillah, di bawah 30 tahun. Sedikit Ustazah gitu ya. Muda itu teman-teman, kapan sih disebut muda di dalam Islam itu? Muda itu ukurannya ketika seseorang itu balik sampai usia 30 tahun kata para ulama. Jadi kalau teman-teman hari ini usianya 29 tahun, 11 bulan, 12 hari itu masih disebut muda. Ada Mbak Ola, ada siapa lagi di sini yang masih muda-muda nih? Jida Priyo nggak muda, pernah muda ya Jida. Ibu pernah muda. Jenengan berapa usianya Mbak? Tadi? Mbak Hanin, Masya Allah. Ya Masya Allah, anak-anak muda nih, Masya Allah. Sudah kan kayaknya ya? Masya Allah. Dan teman-teman yang di online. Nah, kalau pengen mendapatkan naungannya Allah besok pada hari kiamat, maka manfaatkan masa muda kalian. Karena saya sudah nggak muda lagi, makanya ini nasihat buat para pemudi, pemuda dan pemudi. Masa muda kalian dengan sebaik-baiknya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Paksa. Ya, anak muda itu memang terkadang subhanallah teman-teman. Kalau nggak dipaksa untuk menyibukkan diri dengan ketaatan kepada Allah, maka akan disibukkan dengan sesuatu yang bisa merusak agamanya. Ya. Dan kami baru paham, ya saya dan Mbak Mia tuh kemarin sama Bu Lisa yang ngobrol-ngobrol. Kami tuh baru paham ternyata anak muda itu kalau diberikan fasilitas ya yang baik, diarahkan, kita bikin acara untuk anak-anak muda, Masya Allah, energinya luar biasa, Masya Allah, Allahumma barik, Allahumma barik. Program yang mungkin kalau dikasih sama kita emak-emak loadingnya lama, ya mereka itu Masya Allah loadingnya cepet banget, Masya Allah. Iya nggak Mbak Mia? Kemarin Kak Konita berapa kali ya Masya Allah memberikan proyek-proyek di tempat gitu ya, Masya Allah mereka langsung bisa diskusi maju, Masya Allah. Allahumma barik. Artinya ibu-ibu, kalau kita punya anak muda, baik itu seorang pemuda ataupun pemudi, maka kita buatkan kegiatan-kegiatan yang positif. Agar apa? Agar setan tidak mengganggu mereka, akhirnya mereka masuk ke dalam jurang maksiat. Jadi anak muda tuh energinya masih besar. Ya. Anak muda itu kalau suruh duduk, belajar 3 jam, 4 jam itu masih bisa. Beda sama kita. Ya, yang sudah senior, 1 jam rasanya pinggangnya sudah segot gitu kan? Ya, dan itu kita yang senior. Tapi anak muda, Masya Allah, Allahumma barik, masih oke. Ya, dan anak muda ini bukan hanya fisik yang Allah berikan yang kuat, tetapi anak muda juga diberikan akal yang lebih kuat. Maka dari itu, saya izin memberikan nasihat yang berharga, anak-anak muda. Milikilah cita-cita untuk menghafal Al-Quran 30 juz. Ya, disertai dengan memahami Al-Quran itu sendiri dan mengamalkannya. Kenapa? Karena ini adalah panduan kita semuanya. Masih ingat kemarin apa kata Syekh Ahlam? Kata beliau, kalau kita beli barang elektronik,
setelah kita beli barang elektronik kita akan diberikan buku panduan. Untuk apa? Agar kita tidak salah dalam menggunakan barang elektronik itu. Maka kita sebagai hamba Allah juga diberikan panduan. Apa panduan kita? Panduan kita adalah Al-Quran dan hadis dan sunnah. Ibu-ibu yang saya cintai karena Allah, ketika kami dulu tinggal di Yaman, kami sudah sering mendapati anak-anak itu yang dididik oleh para ibu-ibu yang hebat. Mereka telah menyelesaikan Al-Quran anak-anaknya sebelum usia 10 tahun. Jadi saya pernah bertemu dengan salah satu ummahat, salah satu ibu, anaknya waktu itu 11 ya. Dan semuanya hafal Al-Quran. Kapan hafal Al-Qurannya? Allahumma barik sebelum usia 10 tahun. Ada yang udah 7 tahun, ada yang 7 tahun baru hafal Quran, ada yang 8 tahun, tapi sebelum 10 tahun semua. Masya Allah, Allahumma barik. Ya. Dan setelah mereka menyelesaikan Al-Quran, apakah berhenti proyeknya? Ternyata tidak. Ketika musim-musim panas ada liburan, karena biasanya kalau di daerah Timur Tengah itu liburan itu sampai 3 bulan ibu-ibu kalau musim panas, namanya liburan saifiyah. Maka anak-anak mereka dimasukkan ke program atau proyek atau kegiatan di mana di situ programnya menghafal hadis Bukhari dan Muslim. Masya Allah. Saya punya teman. Waktu itu ketika saya meninggalkan beliau, ya, beliau belum menikah, jadi masih muda ya waktu itu ya. Masya Allah, Allahumma barik. Allah berikan kelebihan kepada beliau setelah menyelesaikan Al-Quran di usia 7 tahun. Kemudian beliau diberikan kemudahan oleh Allah untuk menghafal Bukhari dan Muslim. Ya. Dan beliau adalah seorang akhwat, seorang wanita. Ya. Dan untuk zaman sekarang ya, langka banget, pakai banget anak muda diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kemudahan untuk bisa menghafalkan Sahih Bukhari dan Muslim. Ya, Masya Allah. Ibu-ibu yang saya cintai karena Allah, kenapa kok anak muda itu Masya Allah ya harus menggunakan masa mudanya dengan baik? Karena nanti pada hari kiamat nanti Allah akan tanya kepada kita semua yang pernah hidup di dunia ini dengan 4 perkara. Apa yang akan Allah tanya? Yang pertama, usiamu dihabiskan untuk apa? Usia, ini akan ditanya Allah. Usia itu kan berarti termasuk ketika kita balik, ketika kita sudah dewasa dan ketika kita lansia, gitu kan ya? Tapi uniknya di pertanyaan kedua, Rasulullah SAW mengatakan pertanyaan yang kedua yang akan Allah tanya kepada hamba-hamba Allah, ya, dan kita tidak akan bisa bergerak kaki kita sebelum ditanya 4 perkara ini. Uniknya yang kedua, Allah akan tanya masa muda kita. Ya, an umrihi fima afna. Itu yang pertama, umurnya dihabiskan untuk apa? Yang kedua, wa an syababihi. Masa muda kalian dihabiskan untuk apa? Kalau kita kemarin masa mudanya, ya subhanallah, dihabiskan untuk hal-hal yang tidak baik, maka masih ada waktu. Ya, kita meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bagi kita para orang tua yang punya anak-anak masih muda, yuk bismillah banyak-banyak minta tolong sama Allah. Ya Allah, jagalah anakku ya Allah dari fitnah syahwat dan fitnah syubhat yang menyambar-nyambar pada zaman sekarang. Ya Allah, berikanlah kepada anakku ya Allah teman-teman yang baik, lingkungan yang baik, Masya Allah. Dan berikanlah guru-guru terbaik. Masya Allah, itu terus kita minta sama Allah. Ya, dan bagi teman-teman yang punya Masya Allah ya kelebihan untuk membuka program-program untuk anak-anak muda, buka. Ya, proyek itu sangat baik, sangat bagus, sangat baik. Ya, Masya Allah. Kenapa? Karena sekali lagi bahwa anak muda itu Allah berikan kelebihan yang luar biasa kepada mereka. Jadi jangan sampai kita tinggalkan anak muda kita berada dalam kemaksiatan kepada Allah. Karena kalau anak muda ini dalam usia mudanya mereka menghabiskan waktunya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka anak muda ini termasuk bagian dari orang yang akan diberikan naungan Allah Subhanahu wa taala di bawah arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik, yang ketiga teman-teman adalah seseorang yang hatinya bergantung kepada masjid. Ya, dan ini bukan hanya takmir masjid. Ya. Kalau takmir masjid kan sering-sering ke masjid. Ya, ini kepada siapapun yang hatinya tuh cinta ke masjid. Ya. Dan subhanallah teman-teman, tidak semuanya orang-orang diberikan hati yang seperti ini. Ya. Laki-laki yang cinta kepada masjid itu jumlahnya sangat-sangat kecil. Ya. Kemudian yang keempat teman-teman, nah ini nih.
adalah orang yang mencintai seseorang karena Allah dan dia berkumpul karena Allah serta berpisah karena Allah. Ini pembahasan kita pada hari ini. Saya selesaikan dulu ya. Nanti kita bahas yang poin keempat ini. Yang kelima adalah seorang laki-laki, termasuk kata para ulama seorang perempuan yang diajak berzina oleh seorang wanita atau seorang laki-laki. Jadi kalau misalnya hitobnya ini untuk laki-laki, berarti seorang laki-laki yang diajak berzina oleh seorang wanita yang dia memiliki kedudukan dan juga memiliki rupa yang sangat cantik. Lalu laki-laki ini ketika diajak berzina oleh wanita yang dha mansabin wa dzat jamalin, dia mengatakan bahwa sesungguhnya aku takut kepada Allah. Seperti Nabi Yusuf alaihissalam, itu contoh teladan bagi anak-anak muda. Nabi Yusuf alaihissalam ketika digoda oleh istri penguasa di kala itu, maka Nabi Yusuf alaihissalam mengatakan bahwa ada Rabb kita yang melihat. Aku takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini di zaman sekarang ibu-ibu, ini berat. Ya. Seorang laki-laki yang di depannya itu ada seorang wanita, di mana wanita ini cantik jelita, dia punya banyak cuan, gitu ya. Kira-kira untuk menghindari wanita tersebut tuh di zaman sekarang berat nopo ringan ibu-ibu? Berat. Bahkan zaman sekarang itu fitnahnya banyak, laki-laki yang menggoda wanita yang punya cuan banyak, gitu kan? Ya. Dan ini merupakan fitnah akhir zaman. Ya. Baik, yang keenam adalah seseorang yang bersedekah dengan sesuatu yang dia sembunyikan, hingga tangan kirinya tidak mengetahui apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya. Tapi ini maknanya bukan hakiki. Maksudnya bukan kita memberikan sedekah kepada saudara kita sedekahkan apa yang perlu kita sedekahkan dengan tangan kanan, kemudian kita sembunyikan tangan kiri kita ke belakang. Bukan itu yang dimaksud. Tapi yang dimaksud adalah kita memberikan sedekah kita kepada orang-orang fakir misalnya, tapi orang fakir itu nggak tahu dari siapa sedekah itu datang, disembunyikan. Misalnya kita nitip kepada orang, nitip buat hitanan masal misalnya, kayak kemarin ada program itu, nitip buat apa misalnya teman-teman, buat iftar puasa sunnah misalnya, nitip buat menolong anak-anak du'afa misalnya. Nah, orang-orang yang ditolong itu kan nggak tahu dari siapa. Nah, itu yang dimaksud. Ya. Baik, dan yang ketujuh terakhir adalah subhanallah. Ini yang hari ini kita banyak sekali luput dari poin ketujuh ini. Orang-orang yang dia menyendiri, hanya berduaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang dia mengevaluasi dirinya, mengatakan kepada dirinya, ya Allah, dosaku terlalu banyak, kebaikanmu begitu banyak kepadaku. Ya Allah, aku selalu bermaksiat kepadamu, tapi dalam menjalankan kewajiban-kewajiban masih banyak kekurangan pada diriku. Kemudian dia ingat dosa-dosanya dan akhirnya menangis, yang meneteskan air mata karena malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang yang seperti ini akan mendapatkan naungannya Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat, di mana tidak ada naungan kecuali naungannya Allah Subhanahu wa taala. Dan ketahuilah ibu-ibu bahwa orang-orang yang seperti ini nih, Masya Allah ya, itu artinya orang-orang yang disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah nggak sayang, Allah tidak lembutkan hatinya. Ya, jadi ini kita perlu mengintrospeksi diri kita. Ya Allah, Engkau tuh baik banget sama saya. Ya Allah, saya minta apa dikasih, tapi sholat saya aja belum khusyuk. Tapi saya suruh belajar bahasa Arab biar bisa paham Al-Quran aja, kadang maju, kadang mundur, gitu kan ya. Terus introspeksi, ya Allah, saya malu kepadamu ya Allah. Ya, Engkau mewajibkan ini dan itu, tapi saya belum sempurna untuk menjalankannya. Kemudian dia nangis. Menangis siapa? Menangisi dosa. Maka orang-orang yang seperti ini akan mendapatkan naungannya Allah Subhanahu wa taala di bawah arsy. Pertanyaannya, dari 7 poin ini, silakan teman-teman lihat. Tidak usah lihat kanan kiri, lihat aja. Mana yang sudah kita kerjakan dari 7 poin ini? Kita tuh bagian dari yang mana? Tolong dikasih tanda. Sudah? Lihat 7 ini.
Ada nggak kira-kira di antara 7 ini kita yang mana? Sudah dapat? Sudah ya? Baik. Kalau sudah, ibu-ibu, ada berapa poin? Silakan dicatat. Tapi kalau belum menemukan dari 7 poin ini, maka PR. Mau yang mana yang paling mudah untuk dikerjakan? Baik. Kita akan ambil tema poin keempat. Orang-orang yang mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Artinya, teman-teman, apa yang harus dilakukan oleh kita agar kita termasuk bagian dari orang-orang yang mendapatkan naungannya Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, carilah orang-orang yang agamanya baik di sekitar kita. Orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang senantiasa menjadikan Allah Subhanahu wa taala prioritas dalam hidupnya. Orang-orang yang senantiasa tidak menduakan Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang bukan hanya memiliki ilmu tapi juga memiliki adab, memiliki akhlak. Baik itu hubungannya dengan Allah atau akhlak yang hubungannya dengan manusia, muta'alliqah bihablillah wa muta'alliqah bihablin nas. Kenapa saya katakan begitu ibu-ibu? Karena tidak semua orang yang diberikan ilmu oleh Allah, Allah berikan akhlak yang mulia. Ya, ada juga orang yang diberikan ilmu oleh Allah, tetapi subhanallah dalam berhubungan dengan Allah ilmunya belum bermanfaat. Dalam berhubungan dengan manusia pun demikian. Maka carilah orang-orang yang seperti ini, yang tadi saya sebutkan kriterianya. Kemudian kita katakan kepada orang-orang tersebut, uhibbuki fillah. Apa? Uhibbuki fillah. Ya, kemarin ketika saya habis menerjemahkan Syekh Ahlam, ya Masya Allah, Allahumma barik, itu adalah rizki dari Allah Subhanahu wa taala. Banyak yang lebih baik dari saya, ibu-ibu. Yang murid-murid beliau tentunya orang-orang yang lebih baik dari saya. Kalau bukan saya mencintai beliau karena Allah, maka tentunya saya nggak mau jadi penerjemah. Ya. Tapi saya paham, semoga dengan Bismillah, dengan membantu beliau menerjemahkan, semoga suatu hari kelak, harapan saya adalah ketika beliau sudah berada di surganya Allah, beliau teringat dengan saya. Itu aja. Ya. Sampai saya kemarin mengatakan kepada beliau, wahai Syekhoh, nanti kalau kamu sudah berada di surganya Allah, belum menemukan saya, Aziza, cari saya. Gitu. Kemudian beliau mengatakan, uhibbuki fillah, kata dia. Kemudian saya jawab, ahabbakilladzi ahbabtani fi. Ya. Dan subhanallah teman-teman, orang-orang yang mencintai saudaranya karena Allah, dari lubuk hati terdalam, itu akan terasa oleh orang yang kita cintai juga karena Allah. Jadi orang yang mencintai karena Allah itu bukan hanya sebatas ucapan, uhibbuki fillah buat mainan, saya mencintai kamu karena Allah, bukan. Tapi memang dari hati terdalam aku mencintai beliau karena Allah. Karena beliau sudah menjaga firman-Nya Allah Subhanahu wa taala misalnya. Karena beliau sudah mengajar sekian lama misalnya. Karena beliau Masya Allah orang yang dekat dengan Allah misalnya. Maka katakan, uhibbuki fillah itu bukan dari lisan tapi dari hati yang terdalam. Dan apa yang disampaikan dari hati sampai ke hati. Ya. Itu yang pertama. Kenapa? Karena orang yang akan mendapatkan naungannya Allah, dia harus mengatakan kepada saudaranya, uhibbuki fillah. Yang kedua teman-teman, apa yang bisa kita lakukan ketika kita mencintai saudara kita karena Allah Subhanahu wa taala? Maka yang kedua adalah kita saling menasehati karena Allah. Dan nasihat terbaik adalah tentang kematian. Jadi tidak ada nasihat yang terbaik teman-teman kecuali kita diingatkan oleh teman kita tentang kematian tersebut. Baru kemarin sekitar pagi hari apa ya, kami mendapatkan berita ada salah satu murid saya dulu di Islamic Center Bin Bas. Saya ngajar aliyah di sana kurang lebih sekitar 5 tahun. Dan ternyata beliau, Allah yarhamha, semoga Allah merahmati beliau, meluaskan kubur beliau. Suatu hari Allah takdirkan anak-anak kami pernah bertemu dengan beliau di sekolah yang diampu oleh ibunya beliau. Ya, jadi murid saya guru anak-anak kami. Ya Masya Allah. Usia beliau masih sangat muda teman-teman. Usianya baru 32 tahun. Beliau meninggalkan 2 anak. 1 9 tahun sudah hafal 5 juz Al-Quran. 1 usia 5 tahun sudah hafal 2 juz Al-Quran.
Masya Allah. Ketika saya mendapatkan kabar itu, ya, wallahi, ketika itu Allah memberikan kepada saya keinginan untuk menyolati beliau. Dan kemarin pas bertepatan dengan jadwal saya mengisi di area Godean. Maka ketika itu saya meminta izin kepada suami saya. Jadi kita itu harus amanah ibu-ibu. Kalau kita keluar dari rumah minta izinnya untuk belajar, ya sudah belajar. Tapi kalau ada agenda lainnya kita minta izin lagi. Suamiku, bolehkah aku nanti setelah mengisi kajian ikut menyolati Ustazah Fulana? Maka suami saya berkata, baiklah, silahkan. Ya, alhamdulillah. Dapat izin dari beliau, kami berangkat, saya, ibu, ya, Jidah dan anak-anak. Dan saya berkata kepada para jamaah, ya jamaah, karena di sana kajiannya on time, masya Allah, jam 8 sudah datang penuh, masya Allah, Allahumma barik, penuh, ruangan penuh, masya Allah. Jadi, masya Allah, Allahumma barik, ya. Saya katakan waktu itu langsung saya katakan kepada Mbak MC, oke, kita mulai sekarang. Dan saya minta izin 9:30 selesai kajian. Karena nanti jenazah akan dibawa, ya, untuk dikubur kurang lebih 10:30. Jadi kita jam 10 harus sudah sampai sana. Ibu-ibu tahu, masya Allah ya, orang yang selama hidupnya itu sering memberikan kebaikan untuk sesama hamba Allah. Beliau adalah pengajar Al-Quran di salah satu sekolah ta'ud di Yogyakarta. Dan kalau orang tuh jujur sama Allah dalam hidupnya, maka ketika kondisinya sudah meninggal dunia, Allah gerakkan hati orang-orang untuk menyolatinya. Percayalah. Ya. Dan alhamdulillah wa syukurulillah, sampai di sana alhamdulillah jenazah belum diangkat. Dan kami dengan sebagian jamaah kajian turut ikut menyolatinya. Ketika waktu itu yang sholat adalah jamaah akhwat semuanya. Ya, kemarin itu saya berada di tengah, ya, jenazah, dan saya melihat jenazah tersebut di depan saya, dan saya mengatakan kepada diri saya, wahai Azizah, ingatlah, kematian tidak harus menunggu tua. Kalau Allah sudah berkehendak untuk memanggil hambanya, maka Allah panggil. Dan kematian tidak harus menunggu sakit. Apa bekal yang sudah kamu siapkan ketika hari itu akan menyapamu? Dan ketika itu saya berkata pada diri saya, siapa yang nanti akan menyolatimu? Apakah ada orang-orang baik di sekitarmu yang mau menyolatimu? Apa yang sudah kau berikan untuk orang banyak? Amal sholih apa yang sudah engkau lakukan selama ini untuk Allah Subhanahu wa taala? Itu pertanyaan. Sampai saya terdiam gitu ya. Saya coba bilang ke jamaah akhwat, siapa lagi yang mau salat, siapa lagi yang mau salat gitu ya. Kemudian saya berdiri sejenak melihat, ya Allah, semoga Allah merahmatimu ustazah, ya, dengan usia yang masih muda meninggalkan anak gitu ya. Allah lebih sayang kepadamu. Kematian itu adalah nasihat terbaik untuk kita semuanya, ibu-ibu. Ya. Karena Allah ketika memanggil hambanya, maka waktu atau timingnya tuh pas gitu loh. Tidak maju, tidak mundur. Dan kematian itu adalah rahasianya Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap kepada Allah, semoga suatu hari kelak ketika Allah sudah mencabut nyawa kita, maka Allah berikan untuk kita husnul khatimah. Amin. Semoga suatu hari kelak apa yang sudah kita berikan kepada sesama hamba Allah, Allah jadikan sebagai jariyah, sebagai ilmu yang bermanfaat, yang mana nanti pahalanya akan mengalir kepada diri kita. Dan berbuat baiklah hanya mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika kita berbuat baik, ketika kita menyebarkan ilmu, ketika kita memberikan sesuatu kepada orang lain bukan karena Allah, maka tidak ada sisa bagi kita untuk merengkuh pahala, untuk meraih pahala. Maka nalillahi yabqa. Barang siapa yang mengerjakan sesuatu untuk Allah, maka Allah akan sisakan. Bagaimana cara Allah menyisakan? Allah akan alirkan pahala-pahala untuk kita.
sepeninggal kita nanti dari dunia yang fana ini. Maka ketika kita punya teman yang senantiasa mengingatkan kematian, bersyukurlah kepada Allah. Karena mengingat kematian itu bisa melembutkan hati kita. Mengingat kematian itu bisa memutuskan kita dari mengingat atau terlalu banyak berangan-angan dengan dunia yang fana ini. Bersyukurlah kepada Allah, Zat yang Maha Baik, yang telah mengaruniakan untuk kita orang-orang baik yang ada di sekitar kita. Dan ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan kepada kita orang-orang yang baik yang ada di sekitar kita, maka peganglah. Karena pada zaman sekarang, teman-teman, untuk mencari orang yang baik agamanya, yang baik adabnya, itu sukar. Ya. Bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Zat yang Maha Baik, yang telah memberikan kepada kita kesempatan untuk bisa berjumpa di dalam majlis ini. Semoga tidaklah kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam majlis yang mulia ini. Semoga kelak kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam jannahnya. Amin. Allahumma amin. Baik teman-teman. Kemudian apa yang bisa kita lakukan untuk mencintai saudara kita? Maka apa yang kita cintai, teman-teman, itu kita berikan kepada saudara kita. Maksudnya kita perlakukan saudara kita itu dengan apa-apa yang orang lain melakukan sesuatu kepada kita. Gitu. Maka ini akan Allah timbulkan rasa saling mencintai. Ketika kita menginginkan orang lain tidak mau membuli kita, maka jangan bully orang lain. Kalau kita menginginkan orang lain berbuat baik kepada kita, maka berbuat baiklah kepada orang lain. Gitu loh. Kenapa? Karena al-jaza'u min jinsil amal. Ya, setiap apa yang kita lakukan itu berbalik semuanya kepada kita. Ya. Dan ketika kita melakukan itu kepada saudara kita, ya, maka Allah Azza wa Jalla akan menumbuhkan rasa cinta diri kita dengan orang yang kita mencintainya karena Allah. Masya Allah. Sampai kemarin itu termasuk bagian dari agar kita diberikan cintanya karena Allah, teman-teman, kita sering kasih hadiah. Ya, tahadu, tahabu. Sering-seringlah beri hadiah, maka kalian akan saling mencintai. Termasuk kemarin, teman-teman, poin yang bisa saya ambil ketika saya menuntut ilmu belajar dengan Syekh Ahlam di Masjid Kampus UGM, itu poin yang akhirnya saya diingatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana kata Syekh Ahlam kemarin, kalau kamu mau memberikan hadiah kepada saudaramu, kata beliau, maka perbaguslah hadiah itu. Maksudnya perbagus hadiah itu tuh dihias. Kata beliau, pernah suatu hari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha ingin memberikan hadiah kepada saudaranya yang a'ma, yang buta. Kemudian beliau percantik hadiahnya, dan budaknya Ibunda Aisyah, pelayannya mengatakan, wahai Ummul Mukminin, kenapa kau percantik hadiah itu? Padahal yang mau kamu berikan itu kepada orang yang buta, yang gak bisa melihat apa yang kau berikan. Bagaimana hiasannya? Apa kata Ibunda Aisyah radhiyallahu anha? Kata beliau, tidaklah aku kerjakan ini karena dia, bukan. Tapi aku mengerjakan ini karena Allah. Masya Allah ya. Orang-orang yang punya iman yang tinggi itu, Masya Allah ya teman-teman. Masya Allah, Allahumma barik. Yang dipikirkan tuh bagaimana penilaiannya Allah gitu loh. Bukan bagaimana penilaian manusia. Masya Allah. Dan kita masih belajar. Saya masih belajar. Mungkin panjenengan sudah lebih dari saya ya mengejar bagaimana menjadi bintang di hadapan Allah, tapi saya masih belajar. Ya. Saya masih belajar dalam kehidupan ini bagaimana meraih ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagaimana meraih cintanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagaimana menjadi bintang di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah berikan keistiqomahan. Amin. Allahumma amin. Saya ingat betul teman-teman, orang-orang Timur Tengah itu, di antara kebiasaan mereka saling bertukar hadiah parfum kalau laki-lakinya. Makanya kenapa di Madinah, di Mekah itu banyak toko-toko parfum yang viral. Gimana? Dan parfumnya tuh mahal. Ya. Satu parfum kalau dihitung-hitung, ya itu bisa sampai 500.000 satu botol. Ya. Dan mereka senang memberikan hadiah itu kepada temannya. Tapi masalahnya di negara kita ada apa bahasanya ya, yang itu tuh bukan sebuah kebenaran tapi sudah menyebar di masyarakat kita. Saya pernah mendengar salah satu jamaah umroh ketika waktu itu kami sebagai pembimbing umroh memberikan hadiah parfum untuk para jamaah, kata beliau begini, Ustazah,
bukan saya menolak parfum, tapi saya nggak mau persahabatan saya dan ustadzah terputus, katanya gitu. Loh, kenapa Bu? Iya, karena di tempat kami tuh ada mitos begitu. Katanya kalau orang memberikan parfum kepada saudaranya, itu nanti persahabatannya terputus. Wallahi itu tipu daya syaitan. Ya, itu tipu daya syaitan. Ya, syaitan itu, naudzubillah. Ya, syaitan itu sangat tidak suka ketika melihat aroma wangi dari makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Yang mereka sukai adalah aroma-aroma yang tidak baik, aroma-aroma yang tidak sedap. Ya. Orang-orang beriman, apalagi laki-laki, dia harus wangi, dia harus bau wangi gitu ya. Dan bukankah Rasulullah SAW mengatakan, di antara hadiah yang tidak boleh ditolak, di antaranya ada 3. Ketika seseorang memberikan parfum, maka kita terima. Ketika seseorang memberikan susu, maka kita terima. Ketika seseorang memberikan bantal, maka kita terima. Ya, berarti mitos itu bertolak belakang dengan sabdanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini ingin saya jelaskan agar kita itu tidak tergerus dengan mitos-mitos yang ada, tetapi kita lupa dengan sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi boleh, silahkan. Mau saling memberikan hadiah apa, boleh, silahkan. Dan orang yang saling memberikan hadiah karena Allah, maka Allah akan tumbuhkan rasa cinta kepada dirinya. Ya, baik. Kemudian teman-teman, apa yang bisa kita lakukan ya agar Allah Subhanahu wa taala memberikan cintanya kepada kita dan saudara kita? Di antaranya adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa doanya? Allahumma inni as'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wa hubba amalin yuqarribuni ila hubbik. Allahumma, ya Allah. Apa Allahumma? Allahumma, ya Allah, aku memohon kepadamu, inni as'aluk hubbak, ya, rasa mencintaimu. Jadi ada rasa kita mencintai Allah. Termasuk diantaranya juga mencintai apa-apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa hubba man yuhibbuk, dan cintanya orang-orang yang mencintaimu. Jadi yang pertama, Allahumma inni as'aluka hubbak, kita meminta cintanya Allah. Yang kedua, Allahumma inni as'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk, dan cinta orang-orang yang mencintaimu. Wa hubba amalin yuqarribuni ila hubbik, dan kita juga memohon kepada Allah agar kita mencintai amalan-amalan yang bisa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baca doa ini. Bagus doa ini. Allahumma inni as'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wa hubba amalin yuqarribuni ila hubbik. Dan orang itu, teman-teman, di akhirat akan Allah kumpulkan bersama orang yang dia cintai di dunia. Dan ini penting bagi kita. Berarti kalau kita pengen nanti di akhirat dikumpulkan bersama orang-orang yang kita cintai, maka tidak ada yang bisa kita cintai di dunia setelah Allah Subhanahu wa taala kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala bersama Rasulullah SAW. Jadi gimana caranya agar kita itu mendapat naungan Allah Subhanahu wa taala, termasuk bagian dari orang-orang yang mencintai karena Allah? Cintailah Rasulullah SAW. Ya, karena Rasulullah SAW beliau pernah bersabda, kata beliau, man yarudduhum anna walahul jannah. Barang siapa yang dapat menghalau mereka dariku, maka baginya syurga. Au huwa rafiqi fil jannah, dan dia akan bersamaku di surga. Orang-orang yang mencintai Rasulullah SAW adalah orang-orang yang berjuang di dunia ini untuk mengamalkan apa-apa yang diajarkan oleh beliau, oleh baginda Rasulullah SAW, dan tidak mengerjakan apa-apa yang tidak dianjurkan oleh beliau. Banyak teman-teman, para ulama menjelaskan bahwa banyak amalan-amalan yang dohirnya baik, memberikan santunan kepada anak yatim, misalnya berpuasa di sebelum bulan Muharram misalnya, ya, dengan mengatakan adanya fadilah tertentu, itu tidak pernah diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW. Ya, pahamilah bahwa amalan yang diterima di sisi Allah yang akan mengangkat derajat seorang hamba ketika dia berusaha mencintai Rasulullah SAW adalah mengerjakan apa-apa yang dianjurkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Itu saja, tidak perlu ditambah-tambahkan. Dan teman-teman, kalau ada firmannya Allah, kalau ada sabdanya Rasulullah SAW, dan kalau ada perkataannya manusia, maka yang kita dahulukan adalah firmannya Allah.
Yang kita dahulukan adalah sabdanya Rasulullah SAW. Karena pada keduanya pasti akan kita temukan kebenaran. Orang-orang dalam menulis buku, dalam menulis kitab-kitab itu kemungkinan ada sesuatu yang salah. Tetapi tidak ada yang salah dalam Al-Quranul Karim. Tidak ada yang salah dalam sabda Nabi kita Muhammad SAW. Berpegang teguhlah dengan Al-Quran dan Sunnah, maka kata Rasulullah SAW dia akan selamat. Tamassak bil Qur'ani was Sunnah. Dan kita berdoa kepada Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kelembutan hati. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita hidayah petunjuk untuk kita bisa menjalankan apa-apa yang diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW dan menjauhkan dari apa-apa yang tidak pernah dianjurkan oleh baginda Rasulullah SAW. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Wa bil ijabatil jadir. Aqulu qawli hadha wastaghfirullah li wa lakum wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah.